تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannifu rahimahullah. Kita masih membaca kitab Matan Abi Syuja, masih di bab tentang Ahkamul Janaiz. Yang selesai kita baca adalah tentang tata cara salat jenazah. Berikutnya tentang tata cara memakamkan jenazah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan cara jenazahnya dimakamkan. Sebagaimana Allah firmankan, "Tsumma amatahu fa'aqbara." Kemudian Allah mematikan manusia, fa'aqbarahu, kemudian dia mengkuburkan manusia. Maka Allah yang mensyariatkan adanya pemakaman bagi manusia yang mati. Sehingga ketika manusia belum tahu bagaimana cara untuk menangani orang yang mati, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia tata caranya. Melalui kisah siapa? Qabil dan Habil. Ketika Qabil membunuh Habil, dia enggak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu Allah faba'atsallahu ghuraban yabhalsu fil ardi liwariya saw'ata akhi. Kemudian Allah mengutus gagak untuk memakamkan saudaranya yang mati. Qala a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi. Apakah saya tidak mampu untuk meniru seperti gagak ini sehingga saya bisa memakamkan saudaraku? Maka si Qabil setelah dia membunuh Habil, dia menyesal. Sehingga dia menganggap Habil ini tetap saudaraku. Meskipun sebelumnya diliputi dengan kemarahan sampai dia nekat untuk membunuh Habil, adiknya sendiri. Kemudian ketika dia kebingungan, dia membawa jenazah Habil ini kemana-mana, bingung ini mau diletakkan di mana. Allah ajarkan. Faba'atsallahu ghuraban. Allah mengutus seekor gagak, kemudian gagak ini yang memakamkan saudaranya, kemudian ditiru oleh Qabil. Gagaknya sebesar apa? Wallahu a'lam. Apakah seperti kalau dinosaurus yang bisa terbang itu namanya apa? Pteranodon. Apakah seperti itu ataukah bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah sebut dalam Al-Quran namanya ghurab. Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan gagak, ghurab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, akramallahu bana adama biqabrihi ba'da mauti. Allah memuliakan Bani Adam dengan Allah kuburkan orang yang mati, sehingga memposisikan manusia yang sudah meninggal di kuburan itu memuliakan manusia. Karena itu kalau ada orang yang menggunakan cara lain yang tidak sesuai dengan cara ini, hakikatnya dia telah menyimpang jauh fitrahnya. Ada yang dibakar, ada yang ditaruh di bawah pohon, ada yang disimpan di gua-gua, ya. Ada yang di laci-laci gunung seperti orang Toraja, dengan aneka adat yang mereka punya, dan itu penyimpangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga fitrahnya kaum muslimin. Allah menjaga naluri kaum muslimin sehingga mereka melaksanakan
syariat atau menangani jenazah sesuai dengan fitrahnya, yaitu dimakamkan. Qala al-musannifu rahimahullah wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Mayit dimakamkan dengan di dalam lahat menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, miring ke kanan atau kiri? Miring ke kanan. Sehingga posisi kepala di mana? Kalau di tempat kita di utara. Posisi kepala di utara, miring ke kanan. Dan ini berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika Sa'ad dalam kondisi sakit keras, yang sakit ini mengantarkan pada kematiannya, beliau berpesan, ilhadu li lahdan wansibu alayya al-labin nasban wansibu alayya al-labina nasban kama suni abi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Buatkanlah lahat untukku dan taruh sebuah batu di atas kuburanku sebagaimana ini yang terjadi pada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara untuk meletakkan mayit di dalam kuburan ada dua. Ada yang menggunakan lahat, ada yang menggunakan satunya apa namanya? Syak. Satunya syak. Kalau lahat itu miring ke samping kanan. Samping kanan atau kiri? Lihatnya dari mana? Lihatnya dari mana? Kalau lihatnya dari arah kepala berarti samping kanan. Lihatnya dari kaki atau kepala? Kaki, kalau berarti arah kiri ya. Dilahat dari arah kiri. Sedangkan syak, dia dibuat di tengah. Jadi ada lubang besar, kemudian lubang kecil, cabangnya di tengah. Nah, masyarakat di Jogja, mereka menggunakan syak umumnya. Kalau yang Jawa Timuran, biasanya lahat. Dan baik syak maupun lahat, dua-duanya diperbolehkan. Hanya saja Nabi SAW, beliau dimakamkan dengan cara lahat. Dan ketika itu sahabat kebingungan, apakah mau lahat ataukah syak. Lalu mereka menentukan siapa yang datang duluan, mereka ngundang ahli lahat dan ahli syak. Siapa yang datang duluan, maka dia yang berhak. Ternyata yang datang duluan adalah ahlu al-lahat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan semua yang terjadi pada pemakaman nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana nabinya dimakamkan, Allah yang memilihkan. Apakah dimakamkan dengan menggunakan baju ataukah dimandikan dengan bajunya dipakai ataukah dilepas, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Termasuk apakah dimakamkan dengan lahat ataukah syak, Allah yang menentukan. Dengan cara kejadian-kejadian yang aneh ketika pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti waktu sahabat mau memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bingung ini dilepas atau tidak. Sampai akhirnya mereka tertidur. Terus mimpi. Lalu terdengar suara, jangan lepas baju beliau. Akhirnya dimandikan dalam kondisi pakaian beliau tetap melekat. Sehingga lahat lebih sesuai sunnah. Meskipun boleh juga syak, ya, boleh juga syak sebagai ganti dari lahat. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin, dan jenazah dimasukkan dari arah min qibali ra'sihi, dari arah kepala, birifqin dengan pelan. Maksudnya dari arah kepala adalah mendahulukan kepala. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Yazid al-Khatmi, beliau mengatakan, adkhala al-harithu al-qabra min qibali rijlail qabri wa qala hadha minas sunnah. Al-Harith memasukkan ke dalam makam seorang jenazah dari arah kakinya. Sehingga kalau di tempat kita dari arah selatan. Lalu dimasukkan ke dalam kuburan dari arah selatan. Wa qala, dan beliau mengatakan hadza minas sunnah. Ini termasuk bagian dari sunnah. Dan ini jika memungkinkan.
Baik. Apa hikmah dari arah kaki? Apa hikmah memasukkan jenazah dari arah kaki? Agar yang masuk duluan adalah kepala. Karena kalau dari arah kepala yang masuk duluan kaki, tapi kalau dari arah kaki yang masuk duluan kepala. Sehingga cara nintennya kalau misalnya kita bingung sunnahnya, nggak hafal hadisnya, ingat-ingat saja masuk duluan kepala. Nah, masuk duluan kepala itu dari arah kaki. Kalau tidak memungkinkan gimana dari arah kaki? Nah, misalnya di sana sudah ada makam, ya. Makanya makam itu seharusnya ditata dengan rapi dari utara dulu. Nah, dirapikan utara sehingga nanti bisa dimasukkan dari arah kaki. Kalau kemudian sudah penuh utara, nanti selatannya dan begitu seterusnya. Sehingga kuburan yang bagus itu nata softnya adalah dari arah utara. Soft paling depan utara. Kemudian belakangnya menyusul dan begitu seterusnya. Kalau tidak memungkinkan dari arah kaki, dari arah mana dimasukkan? Dari arah samping kiblat atau membelakangi kiblat? Samping kiblat atau membelakangi kiblat? Kenapa dari arah kiblat? Membelakangi. Kita bisa memahami kenapa kok dari arah barat. Karena kalau dari arah timur, muternya gimana coba? Nanti orangnya harus lewat belakang, bawahnya mayat dulu. Paham? Kalau dari arah timur, nanti kuburannya ke arah timur jadinya. Tapi kalau dari arah barat, mayat ditaruh di arah barat, di arah kiblat. Sehingga kalau tidak mampu dari arah kaki, mayat diletakkan dari arah kiblat. Meskipun di situ ada kuburan, diupayakan di situ. Karena sudah tidak ada pilihan yang lain. Terakhir adalah dari arah kepala, tapi nanti kaki duluan yang masuk. Ini kebalik jadinya. Nah, yang paling bagus kalau tidak dari arah kaki, di arah barat. Nah, sehingga nanti tinggal bawa, ya. Dan jangan sampai keliru, nanti ada orang yang berada di barat, nanti dia harus muter. Karena pernah kejadian seperti itu, ya. Jadi dia nompone dari arah barat, kebalik. Akhirnya dia muter. Muternya lewat bawah mayit. Karena lewat atas kan tidak mungkin lewat bawah mayit. Repot jadinya, gak karuan mayit. Paham? Sehingga dalam hal ini sebenarnya di logika bisa. Tapi kalau kita baca yang lebih sesuai sunnah, semakin yakin kalau di sini ada nilai pahalanya. Ya. Dan bagian dari sunnah tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Yazid Al-Khatmi radhiyallahu anhu. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu, dan orang yang memasukkannya ke dalam lahat membaca bismillah wa ala millati Rasulillah. Sehingga yang baca siapa? Yang berada di dalam makam, bukan yang di atas. Alladhi yulhidu, yang memasukkan ke dalam lahat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza adkhala al-mayyit al-qabra wa fi riwayatin idza wudi'a al-mayyitu fi lahdihi qala bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasukkan mayit ke dalam kuburannya, atau dalam riwayat yang lain, apabila mayit dimasukkan ke dalam lahat, maka beliau membaca bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa ala sunnati Rasulillah. Dalam riwayat Ibnu Majah, bismillah wa fi sabilillah. Sehingga di situ ada dua. Yang pertama adalah menyebut nama Allah, yang kedua menyebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah beliau, millah beliau. Maka bisa dibaca bismillah wa ala millah atau bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dua-duanya diperbolehkan. Nah,
Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan ini menjadi sunnah. Maka kalau ada orang yang bertanya, kalau nggak boleh adzan di kuburan, terus ning kuburan mau apa? Nah, maca ini. Ini yang sering ditinggalkan, malah yang sesuai sunnah ditinggalkan, yang tidak sesuai sunnah malah dipraktekkan. Makanya ketika orang tidak kenal sunnah, kenalnya bid'ah, sesuatu yang sunnah ketika dipraktekkan dianggap bid'ah, yang bid'ah ketika ditinggalkan turikatis sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. Padahal aslinya itu perbuatan bid'ah. Saking banyaknya tradisi bid'ah yang ada di masyarakat. Wa yuja'u fil qabri, dan mayat ditidurkan di kuburan, ya, tidak didudukkan, ya, ditidurkan. Ba'da ayu ammaqa, setelah diperdalam, setelah digali dengan qamatan wa bastatan, cukup tingginya, cukup lebarnya juga cukup. Dan itulah yang dimaksud memakamkan mayat dengan baik. Nabi SAW meminta agar kita berbuat ihsan ketika memakamkan jenazah. Salah satu di antara maknanya adalah harus tingginya cukup, lebarnya juga cukup. Sehingga jangan sampai jenazahnya ditekuk. Kenapa? Kurang dawa, nah ditekuk. Atau jenazahnya diingkupkan gini ya, karena kurang panjang, tidak boleh. Harus dibuat lurus, ya. Setelah digali mendalam, qamatan wa bastah, sehingga lebarnya cukup, tingginya juga cukup. Insya Allah kalau di tempat kita ini masih terpenuhi persyaratan seperti ini. Di tempat yang lain kadang tidak diperhatikan, ya. Kemudian tingginya ai qadra irtifai insanin mu'tadilit tul. Tingginya adalah kurang lebih ketika ada orang yang tingginya normal, dia berdiri dan tidak sampai tenggelam dengan tingginya kuburan. Rafi'a yadaihi ilal a'la, dia masih mampu untuk mengangkat kedua tangannya ke atas. Diriwayatkan dari Hisham bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfiru wa ausi'u ahsinu." Gali, buat agak longgar, dan berikan sikap yang terbaik bagi mayit. Sehingga jangan dibuat terlalu pendek, jangan terlalu sempit, yang itu akan sampai memaksa badan jenazah. Tayyib. Di sini tidak ada penjelasan apakah perlu dikasih gelu. Gelu tahu? Gelu-gel telu. Ya. Sebagai ganjel kepala, ya. Bantal. Tidak ada dalil, tapi kalau dikasih itu insya Allah lebih bagus, biar leher tidak gampang patah. Ya, sehingga lehernya dikasih atau di kepala dikasih penahan biar tidak jatuh, tidak gampang patah. Ya, bisa menggunakan batu atau tanah yang dikepal, dan ini tidak ada dalil dalam masalah ini. Termasuk juga jenazah boleh diganjel, ya, biar nggak guling. Ya, karena kalau dibuat miring gini, kadang guling, maka dia boleh diganjel. Yang penting dia diupayakan menghadap ke arah kiblat. Pak, kenapa itu kan sakit semua, Pak? Nah, kenapa nggak dikasih kasur? Wah. Atau dikasih spons? Dibawa bantal. Ya, alamnya sudah berbeda. Disinilah yang sudah disebut sikap terbaik, memberikan sikap yang terbaik bagi jenazah. Kita tidak disyariatkan untuk memberikan layanan sebagaimana layaknya orang yang masih hidup. Nah, kemudian selesai itu semuanya, lalu diuruk. Wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassas wa la ba'sa bil buka'i 'alal mayyit.
kemudian kuburan itu diuruk dan tanahnya dibuat gundukan. Wala yubna alaih, tidak boleh bangun bangunan apapun di atasnya. Wala yujassas, dan tidak boleh dilepo. Tidak boleh diaci. Baik dengan menggunakan lumpur atau dengan menggunakan keramik, apalagi kijing. Karena kijing ini lebih dari ditajsis. Dan ini fikih Syafi'iyah. Kita sampaikan kepada mereka yang mengaku Syafi'iyah, seperti inilah matan ghaya wa taqrib. Yubna alai, membangun bangunan di atas kuburan itu bisa bentuknya bangunan yang nempel dengan makam seperti kijing. Bisa juga bangunan yang meliputi makam seperti cungkup, rumah-rumahan di atas kuburan. Semuanya dilarang. Padahal yang banyak melanggar seperti ini adalah kaum muslimin yang mengaku mazhab Syafi'iyah. Larangan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, bahasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullah, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu saya kasih tugas sebagaimana tugas yang pernah dikasihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Apa tugasnya? Alla tada' timthalan illa tamastah wala qabran musyrafan illa sawaita. Jangan kamu setiap kamu ketemu timthal, ketemu berhala atau gambar, illa tamastah, hapus dia. Timsal di sini maknanya adalah surah. Dan yang dimaksud adalah makana lidhiruhin, gambar yang punya ruh, gambar makhluk bernyawa. Kalau ketemu, hapus. Wala qabran musyrafan illa sawaita, dan setiap kali kamu ketemu kuburan yang ditinggikan, maka ratakan dengan tanah. Ya. Tapi disisakan tinggi yang sedikit, ya, disisakan gundukan yang normal. Kuburan ditinggikan, kalau di tempat kita ya dikijing, itu tidak boleh ya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyaquda alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan ditajsis. Ditajsis artinya dilepo tadi ya, di semen. Wa ayyuqada alaihi, atau diduduki. Wa ayyubna alaihi, atau dibangun bangunan di atasnya. Yang semua ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dan ini tidak hanya tertulis dalam kitab fikih mazhab Syafi'iyah yang klasik, termasuk juga yang dinyatakan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah kontemporer. Seperti yang saya bawa ini, Dr. Mustafa Tibbugha, hafizahullah, beliau masih hidup ya. Beliau mensyarah kitab Matan Ghaya wa Taqrib, dan beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh penulis Al-Qadhi Abu Syuja, dan bahkan mendukung dengan dalil-dalilnya. Kata beliau, yujassas bimakna ada yudha'u alaihil jassu, diletakkan lepoan di atasnya. Fama baluka biwad'ir rukham wa nahwi dzalika wa raf'ul qabri wa tazyinuhu. Maka apa yang bisa kamu bayangkan ketika ada orang yang membuat cungkup atau semacamnya, atau kuburannya ditinggikan kemudian dikasih hiasan. Ba'da hadzal nahyi sharih, setelah ada larangan yang sangat tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala syakka annahu haram, maka tidak diragukan ini adalah haram karena menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wala ba'sa bil buka, dan boleh untuk menangis mayit. Menangisi tidak masalah. Yang tidak boleh apa? Meratap. Maka dua ini perlu kita bedakan. Ada menangisi, ada meratapi. Kenapa yang nangis boleh, meratap tidak boleh? Kalau nangis, ini tidak bisa dihindari. Namanya orang ketika sedih, berbesmili, nangis. Tapi kalau meratap, nah ini menangis yang plus. Sambil jambak-jambak kerah baju, gulung-gulung, rambutnya dijambak-jambak, kepalanya dijedok-jedokkan ke tembok. Siapa lagi? Kadang tangannya mukuli tembok, nendangi mecahi barang. Itu namanya meratap. Sehingga meratap itu menunjukkan kalau dia tidak terima terhadap takdir. Makanya kenapa ini haram? Karena meratapi mayat bukti dia tidak terima terhadap takdir. Dan itu tradisi jahiliyah. Mereka ketika kehilangan salah satu anggota keluarganya, nggak terima, terus rambutnya dijambak-jambak, kadang digundul, dan seterusnya. Nah, dalam Islam kita dilarang seperti ini. Makanya ketika tidak terima terhadap takdir apapun bentuknya, kemudian orang itu marah, maka Allah murka. Karena itu, musibah yang lebih besar yang menimpa seorang hamba yang terkena musibah adalah ketika dia tidak terima terhadap takdir buruk yang menimpanya. Tapi kalau nangis ini nggak bisa dihentikan. Tiba-tiba orang nangis. Saya sudah berusaha untuk menahan, tetap saja nangis. Ya memang namanya orang sedih ya nangis. Meskipun dia sudah berusaha untuk menahannya. Bahkan Nabi SAW pernah nangis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam. Saya pernah berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Saif. Siapakah Abu Saif? Beliau adalah dhi'ran li Ibrahim. Dhi'ran li Ibrahim. Ibrahim ini siapa? Anaknya Rasulullah SAW dari Maria. Dhi'ran maknanya adalah zauju murdi'atihi wa hiya Khawlah bintul Mundhir al-Ansariyah. Dhi'ran di sini maknanya adalah suami ibu yang menyusui Ibrahim. Jadi setelah Maria melahirkan Ibrahim, Ibrahim disusui oleh Khawlah bintul Mundhir. Nah, suami Khawlah ini namanya Abu Saif. Kami bersama Rasulullah SAW pernah menemui Abu Saif. Dan Abu Saif adalah bapak susunya Ibrahim. Fa'akhadha Rasulullah SAW Ibrahima faqabbalahu wa syammahu. Kemudian Nabi SAW menggendong Ibrahim, lalu dicium Ibrahim, dan wa syammahu, dicium bibirnya, dicium mulutnya. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalika. Kemudian kami menemui beliau setelah itu, wa Ibrahim yujawidu bi nafsihi. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Nah, ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Faqala lahu Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian Abdurrahman mengatakan, wa anta ya Rasulullah, apakah anda juga menangis ketika ditinggal mati oleh anaknya? Faqala, beliau mengatakan, ya ibnu Auf, innaha rahmah. Wa ibnu Auf, adanya air mata ini bukti rasa cinta. Dan ketika seorang mencintai orang lain, kemudian orang yang dia cintai meninggal, maka dia akan menangis. Tsumma atba'uha bi ukhra. Faqala,
sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Lalu ketika beliau mengiringi jenazahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal aina tadma'u, air mata ini menetes, wal qalbu yahzanu, hati ini sedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang membuat ridha Rabb kami, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami wahai Ibrahim ketika berpisah dengan kamu sangat sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesedihannya ketika ditinggal mati oleh Ibrahim, putra beliau. Ibrahim meninggal di usia berapa? 2 tahun atau 1 tahun? Ya, kurang lebih antara 1 sampai 2 tahun. Ya. Sehingga masih lucu-lucunya, dan itu anak laki-laki Rasulullah SAW yang terakhir ternyata meninggal dunia. Maka sebatas nangis nggak apa-apa, yang nggak boleh apa? Meratap. Nah, tolong bedakan 2 hal ini. Kadang ada orang yang nangis dilarang, oh nggak boleh nangis. Gimana nggak boleh nangis? Nangis itu bawaan dari kondisi batin manusia. Tapi kalau meratap, nah ini yang nggak boleh. Min ghairi nauhin wala syakki jaibin. Tapi tidak boleh ada nauh, tidak boleh ada ratapan, atau merobek-robek baju, merobek-robek kerah baju jaib. Ya, ini ditarik-tarik bajunya. Ya. Orang kalau sudah marah, dia mau merobek apapun. Ya. Kadang ditampar, kadang kepalanya dijedok-jedokan ya, ke dinding. Hukumnya haram. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Wanita yang meratapi mayit apabila dia tidak taubat sebelum matinya, maka kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi 'alaiha sirbalun min qatiran. Dia dikasih pakaian berupa lelehan tembaga. Wadir'un min jarab. Sementara seluruh permukaan kulitnya itu penuh dengan kudis. Lelehan tembaga ditaruh kulit menyakitkan. Apalagi sudah ada kudisnya, lebih sakit lagi. Ya. Artinya adalah yusallat ala a'dha'ihal jarab wal haq wal hukka bihaitsu yughatti badanaha taghtiyatad dir' wa huwa al-qamis wa fi ma'nahu sirbal wal qatiran naw'un min sam'il asyjar tutla bihil ibil idza juribat. Maksudnya adalah seluruh permukaan kulitnya itu dipenuhi dengan luka. Ya. Dipenuhi dengan penyakit kulit yang bentuknya luka kecil-kecil. Lalu dia dikasih tetesan yang sangat panas yang biasanya digunakan untuk mengobati onta yang kena luka seperti ini. Sehingga terasa sangat sakit. Ya, terasa sangat sakit. Nabi SAW juga bersabda, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan termasuk golonganku bagi orang yang syaqqal khudud. Man latamal khudud, dia menampar pipi. Wa syaqqal juyub, dia menarik-narik baju. Wa da'a bid'wal jahiliyah, dan meneriakkan kalimat-kalimat jahiliyah. Bentuknya bagaimana meneriakkan kalimat jahiliyah? Meneriakkan kalimat jahiliyah adalah memuji jenazah berlebihan, seolah-olah kalau dia mati sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa bertahan hidup dengan normal. Pak, jangan mati. Ya. Engkau adalah sandaran hidupku. Terus kalimat apa lagi? Kau adalah, aku tidak bisa hidup tanpamu.
Terus apa lagi? Aku tak melu. Eh? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Ya. Model-model kalimat seperti ini. Ini yang dimaksud dengan dakwal jahiliyah. Ya. Baik. Berarti membiarkan perasaan bicara itu boleh atau tidak? Boleh, tapi ada batasnya. Ketika orang itu sedih, tidak masalah. Tapi ada batasnya. Ketika orang itu emosi, nggak masalah, tapi ada batasnya. Melebihi batas ini hukumnya haram. Nah, batas haramnya itu ada dua. Yang pertama, tidak terima terhadap takdir Allah dengan cara marah. Marah itu bisa marah lahiriah maupun marah batin. Marah lahir, mecah-mecah apa-apa itu. Banting badan, gulung-gulung. Marah batin, hatinya marah. Nah, model orang seperti ini dapat laknat. Mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Yang kedua, bawaan emosi yang tidak boleh adalah memuji berlebihan si mayit. Sehingga menggunakan kalimat-kalimat yang melebihi batas. Yang itu kalimat-kalimat dusta. Tujuannya untuk memuji mayit berlebihan. Ini hukumnya dilarang. Kalau di masa silam, wa'adada ya sanadal bait ya sanada wa sayyida, wahai sandaran hidupku, wahai tulang punggung keluargaku, wahai apalagi dan seterusnya. Kalau nggak ada kamu, nanti hidupku gimana? Dalam kondisi normal mungkin itu tidak terpikirkan. Tapi kalau sudah mengalami seperti ini, kalau tidak kuat muncul. Akhirnya ngomongnya nggak karuan. Makanya sabar itu berat. Ya. Terasa pahit tapi hasilnya manis. Sehingga orang butuh untuk menahan diri jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah Ta'ala. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayamin min dafnihi. Dan keluarga mayit boleh dikunjungi, ditakziai sampai 3 hari setelah pemakaman. Disebutkan dalam hadis dari Amr bin Hazmin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Apabila ada seorang mukmin yang menghibur saudaranya yang terkena musibah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aza musaban falahu mithlu ajrihi." Siapa yang menghibur orang yang mendapatkan musibah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mendapatkan musibah. Ya. Makanya kita disyariatkan untuk takziah. Takziah itu tujuannya apa? Menghibur keluarga mayit. Sehingga kalau misalnya keluarga mayit itu merasa keberatan dengan kehadiran banyak orang, ini bukan menghibur, tapi menyusahkan. Sehingga takziah itu bukan rombongan, tapi datang mungkin 2 orang, 3 orang. Ya. Seperti ada orang yang sakit kemudian dikunjungi. Itu kalau terlalu banyak rombongan mungkin malah bikin susah, ganggu. Tapi kalau 1, 2 dan seterusnya. Dan tujuannya untuk menghibur. Ya. Dan bentuk dari takziah adalah
yakhuthu 'ala sabri wa yuwasihi bimithli qawlihi a'dhamallahu ajraka. Memberikan takziah kepada keluarga mayit itu isinya adalah memotivasi untuk sabar dan menasihati beliau, seperti misalnya memberikan tasliyah, memberikan hiburan, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar bagimu. Semoga Allah memberkati keluargamu dan seterusnya. Sehingga fungsinya adalah memperbesar harapan bagi keluarga yang ditinggal agar tidak terlalu sedih dengan adanya janji pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa. Takziah hukumnya makruh lebih dari 3 hari, kecuali bagi musafir. Kenapa? Karena biasanya kesedihan itu sudah berakhir umumnya setelah 3 hari. Fala yustahsanu tajdiduhu. Maka jangan takziah, nanti tidak malah mengingatkan kesedihannya. Sebagaimana makruh untuk terlalu sering mengulang-ulang takziah. Dan yang paling bagus adalah setelah pemakaman. Karena keluarga itu sibuk dengan bitajhizihi qablahu. Sibuk dengan merawat jenazah ketika sebelum pemakaman. Illa inistadda haznuhum fataqdimuha aula muwasatan lahum. Kecuali kalau sangat sedih, ya, maka bisa takziah sebelum pemakaman. Dan jika orang sudah takziah sebelum pemakaman atau sudah pemakaman ba'da tasyyi' dan sudah mengantarkan jenazah, maka jangan bertakziah lagi setelah itu. Masyarakat saat ini di negeri Syam la ya'tabiruna hadat ta'ziyah. Mereka tidak peduli dengan takziah semacam ini. Ya. Bahkan takziah menurut uruf mereka adalah datang ke rumah keluarga mayit ba'da dzalika, setelah itu, wa yu'azzihim, dan mengunjungi mereka. Wa hadza khilafu sunnah, dan ini menyalahi sunnah. Illa idza qasadal muwasa wal musyaraka liqarabatin aw sadaqah. Kecuali kalau ada maksud agar kita sama-sama sepenanggungan, karena saya masih satu terah dengan kamu, masih satu keluarga dengan kamu, atau teman dekat kamu. Sehingga takziah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau dia bukan orang yang dekat, maka cukup sekali saja. Bisa sebelum atau sesudah pemakaman. Kalau dia orang yang dekat, boleh lebih dari 3 hari. Tujuannya untuk menyatakan, ya, musibah kamu musibah saya juga. Bapak kamu juga bapak saya. Misalnya karena dia pamannya. Ya. Sehingga dia takziah lebih dari 3 hari. Hukumnya diperbolehkan. Nah. Wala yudfanu thnani fi qabrin illa lihaja. Dan tidak boleh memakamkan 2 orang dalam satu liang lahat kecuali kalau ada kebutuhan. Contoh kebutuhan adalah bisa babi wabah iman yamutu bihi al-kathirun minan nas. Ketika yang mati itu banyak orang. Ya. Sehingga ketika repot harus gali lagi, maka digali langsung besar jadi satu, dijejer. Ya. Seperti peristiwa bencana, ya, yang mati bareng banyak sekali, itu kalau harus gali sejumlah jenazah, gali sejumlah mayit, repot. Maka yang bisa dilakukan adalah menggali langsung banyak. Pakai bego, ya. So, pakai bego, dibuat agak dalam, digali langsung banyak, terus dijejer. Terus galinya gimana? Galinya itu ke utara selatan atau ke timur barat?
Atau timur barat? Timur barat. Ya. Jadi dia dijejer berdasarkan arah kiblat. Arah kiblat sana ya. Ini jenazah 1, jenazah 2, jenazah 3, 4, 5. Berarti timur barat. Sak larik timur barat. 1 larik timur barat. Nanti lajur 2 timur barat lagi. Bisa ada 3, 4. Sudah, semua jenazah yang sudah siap, silakan dijejer. Jejer, nah, terus diuruk bareng. Selesai. Nah, cara seperti ini tujuannya untuk menghemat tenaga. Seperti di Bantul dulu ya. Pasca gempa, orang yang mati banyak. Kenapa? Kecapean. Mati karena kecapean. Nangani jenazah, nolong orang-orang yang keruntuhan, kemudian ya pokoknya ributnya ketika itu, mati karena kecapean itu banyak. Maka daripada terjadi musibah yang kedua setelah ada musibah pertama, yang dilakukan adalah bisa dengan cara seperti ini. Ini diperbolehkan lid darurah jika ada darurat. Sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan 2 orang yang menjadi korban peristiwa perang Uhud, para jenazah Uhud, karena saking banyaknya 70 di kalangan Ansor, akhirnya akan merepotkan kalau 1 orang 1 galian, maka dibuat galian besar digabungkan. Wallahu ta'ala alam. Selesai di kitab As-Salah, kemudian kita beralih ke kitab Az-Zakah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.